diperlukan, pasti datang. Pasti datang. Tapi kalau nggak diperlukan, ngapain dia nunggu kayak tadi datang jam 10, sidangnya jam 12. Jangan dokter aja nungguin 2 jam begini tanpa ada gunanya, ya. Pada saat itu kan pasti datang. Kita pasti akan datang. Tapi agenda mediasinya sudah tahu Bang tanggal berapa? Ini kita lagi mau ketemu sama hakim mediatornya. Bang, tadi kan dari pihak sana mengatakan kalau memang misalkan KNM sendiri mau hadirkan kita harus ada persetujuan atau ACC dari kejaksaan. Tapi kalau kejaksaan tidak mengizinkan berarti kan bisa diwakilkan atau seperti apa? Itu urusan mereka izinkan. Ya itu urusan mereka lah. Kalau mereka nggak tanya aja pihak kami. Nah, tapi kan harusnya kan dua-duanya hadir. Tapi Iya. kan kalau dari pihak sana tidak disetujui oleh kejaksaan, berarti dokter Reja juga tidak hadir. Ya ngapain? Ini bakal saya katakan tadi ya, mediasi itu Dr. Reja, Dr. Mufid harus ketemu dengan Nikita supaya ada deal-dealan. Ya kalau Dr. Reja datang, Dr. Mufid datang, Nikitanya tidak ada. Dia mau deal sama siapa Dr. Reja, Dr. Mufidnya? Oke. Mau deal sama siapa? Sama pengacara dealnya. Kami aja yang deal. Ya paham ya? Ya. Jadi ada konteksnya dia wajib datang. Lu nyuruh tanya, gue sendirian. Jadi nungguin tumpeng. Nungguin tumpeng dari Bunda. Sidang selanjutnya nanti mau pakai baju apa? Sidang selanjutnya. Kita nggak rencana tahu. Sidang selanjutnya nanti mau pakai baju warna apa? Nggak pernah ada rencana. Sama tiba-tiba pakai ini kacamata di atas ini. Stylenya juga kita sama, berarti kita bisa hati kan kayaknya. Pengen bikin kaos Membelanya. set Nikita nggak? Set Nikita maksudnya. Pengen bikin kaos seperti itu. Kan udah banyak, kan kalau misalnya dari kaos kita, itu dari fans itu udah banyak yang bikin sendiri dengan hatinya sendiri ya. Karena waktu tanggal 28 itu ada salah satu dari pendukung kita dari Manado itu pakai kaos di kita ya. Jadi udah banyak sekali yang bikin kaos untuk di kita ini dengan dari hati sendiri. Gitu. Tapi harapannya apa nih sidang lanjutan hari ini dari kalian nih? Ya harapannya semoga ya sekarang dan selanjutnya ya memenangkan lah kitanya. Itu aja sih kalau mungkin yang dan juga mengharapkan semoga menangkan katanya ini kayaknya apa? Karena ini kan nggak mungkin sekali 2 kali, bisa 5 kali, 6 kali, 10 kali atau 8 kali kan. Jadi kita harap step-step kita menggunakan oleh kita. Rutan kan nggak boleh jenguk selama sebulan, nggak boleh jenguk selama sebulan dan keluarga nggak boleh kan, yang boleh jenguk kan hanya lawyer, ada lawyer empat. Tapi katanya saya berharap RG hadir nggak sih hari ini nih? Berharap hadir kan kemarin kita dengar dari itunya dari lawyernya Pak RG hadir. Jadi kita berharap RG hadir supaya biar jelas juga apa sih yang diinginin dan sama kita apa sih kan gitu kan. Nah, ini kan sini prinsipnya kan kita kan dia yang menuntut, jadi biar dia dengar sendiri gitu. Jangan dengar dari bisa si lawyer tapi katanya dia mengadu hari ini, tapi bukan yang hari ini juga ada panggilan dari PLA beliau tentang yang kesehatan ada yang lapor katanya kan ada korban yang lapor. Tapi Kak Ima kalau misal benar RG hadir hari ini pengen ngobrol ketemu langsung atau Nggak gimana? pengen ngobrol, mau lihat aja sih mantau aja. Ngobrol apaan? Harga skincare berapa gitu? Mau nanya skincare-nya berapa? Overprice nggak? Asik. Asik. Ya udah, ya. Ya, sidang dipindahkan ke ruang sidang utama. Ruang sidang utama Profesor Haji Umar Seno Haji Sarjana. Sidang 11 Juni tadi antara gugatan Wan Prestasi dari Nikita Mirzani untuk Reza Gladys, kembali Reza Gladys itu tidak datang, cuman kuasa hukum yang mewakili di persidangan. Padahal kabarnya di Kompas katanya Reza Gladys itu mau datang.
Hanya kan boleh-boleh aja kalau misalnya kuasa hukum, misalnya you tergugat, terus kuasa hukum yang hadiri, yang wakili emang bisa secara prosedural, secara aturan, tinggal diberikan kuasa. Terus sebenarnya sidang yang seru itu adalah nanti di pemeriksaan saksi dan pembuktian, bukti apa saja yang akan dituangkan, disajikan, dan saksi apa saja yang akan didatangkan dan diperiksa supaya menguji apakah kesepakatan itu ada sah secara hukum atau tidak. Jadi teman-teman pasti kalian gemes kan? Gemesnya itu sama kenapa sih dia nggak datang? Kenapa sih dia nggak datang? Karena kalau di agenda sekarang Dr. Reza Gladys juga datang, itu paling kan cuma duduk-duduk doang, belum waktunya yang seru kan. Jadi kita tunggu aja, makanya kalian pantau terus biar nanti kita review sidangnya antara Nikita Mirzani melawan Reza Gladys di gugatan Wan Prestasi. Thank you. Kalau pidananya saya harus tunggu dulu surat dakwaan. Jadi kalau saya sudah terima secara resmi, saya baru bisa memberikan tanggapan. Ya, jadi secara resmi itu setelah saya dapatkan surat dakwaan, setelah saya periksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terdaftar resmi, ada nomor perkaranya, baru saya bisa memberikan tanggapan. Tapi kalau saya tidak terima, dan saya tidak tahu apakah itu sudah terdaftar atau tidak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saya mohon maaf, saya takut salah nanti memberikan tanggapan. Takutnya tidak ada yang berubah. Nah, tapi kalau saya sudah terima surat dakwaan dan saya cek benar ada nomor perkara di sini, berarti itu yang benar. Nah, itu saya bisa tanggapi. Ya. Lu terdaftar di ruang sidang 5 ya? Ya, sidangnya di ruang sidang 5 nanti. Nanti apakah terbuka atau tertutup? Pasti terbuka, karena kan bukan sidang terkait dengan kesusilaan, bukan sidang terkait dengan anak. Insya Allah teman-teman media boleh masuk. Terkait keadaan kita sendiri Baik, alhamdulillah. Di dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2016. Jadi wajib nih kedua belah pihak prinsipalnya wajib datang. Walaupun even though sudah menunjuk pengacara masing-masing. Jadi ketika masuk ruangan nih mediasi, kita sebagai pengacara di luar. Jadi prinsipal dengan prinsipal. Tapi kemarin Bang, kan aku bertanya waktu pengadilan pertama. Siap. Aku bertanya sama wartawannya, Bang kenapa nggak datang sama itunya, sama lawyernya? Katanya kenapa harus datang, kan udah diwakilin sama aku. Betul. Aku langsung bilang, oh begitu, baiklah. Karena aku pikir dia juga harus datang, tapi lawyernya ngomong kan sudah diwakilkan sama saya, kenapa harus datang? Nah, itu gimana tuh? Nah, itulah yang harus kita kasih pemahaman. Ya. Di dalam dunia persidangan ini, terutama yang berkaitan dengan keperdataan, itu peraturan Mahkamah Agung, catat, peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2016 wajib, di hukumnya wajib dihadiri oleh prinsipal masing-masing, baik dari penggugat. Nikita Mirzani ada keadilan buat dia, karena dia juga single mom yang punya 3 orang anak, yang 2 masih kecil, masih di bawah umur juga, yang satu ya kok kasus seperti ini dibuat berlarut-larut, dibuat kayak berlapis-lapis, apa sih gitu loh? Kenapa sih ini kan? Nah di perdatanya kita bisa lihat ini kan kerjasama yang udah disepakati juga gitu sama si DRG. Terus ini aja nggak datang 2 kali nih, 2 kali nggak nongol. Pengen juga lihat gitu loh, reaksi itu kayak apa sih dia? Ekspresi mukanya kayak gimana sih? Orang itu sebenarnya aslinya kayak gimana sih? Pengen tahu kok. Kenapa kamu nggak datang? Niki aja datang, Niki aja pergi, dipanggil apa dia dengan heads up dia pergi. Kamu kenapa? Kamu kok nggak datang? Siapa yang tahu? Memang kan tadi bilang mengidolakan sosok Niki juga, tapi kan dia juga sosok yang berani juga gitu buat ngomentarin banyak. Oh iya, itu stylenya. Ada satu hal ini sebenarnya inilah yang mungkin harus kita lihat bagaimana kemasan daripada pengacaranya Nikita Mirzani ya, karena seketika ini sudah mulai masuk ke dalam persidangan ya, sebenarnya gugatan perdatanya ini sangat membantu kalau seandainya bisa menang di gugatan Wan Prestasinya ini. Tetapi kita ketahui pun ini juga masih prosesnya lama ya, kita lihat aja nanti sejauh mana proses pengadilan di tingkat pertama ini di Pengadilan Negeri ini bisa berjalan. Apakah bisa sampai kemudian putusan bahwa di sini menang, ya itu bisa akan menjadi suatu bukti bahwa ternyata di gugatan perdatanya itu dinyatakan bahwa suatu perbuatan perdata ya,
adanya kontrak diakuin dan kemudian adanya ganti rugi dan lain sebagainya, menyatakan bahwa ada suatu perjanjian yang dalam hal ini adalah perdata sehingga seharusnya tidak dibawa ke dalam pidana ya. Kita akan lihat nanti perkembangannya ya, karena kan memang masih baru tahap-tahap awal tapi sudah mulai mengkerucut ya. Mudah-mudahan kalau tim PH-nya Nikita Mirzani kuat membuktikan bahwa ini adalah kasus perdata dan bahkan adanya one prestasi daripada Reza Gladys. Nah, ini keputusan atau putusan daripada Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk gugatan perdataannya ini sangat kuat menjadi bukti di dalam pengadilan bahwa ini adalah harusnya menjadi kasus perdata, dan hakim bisa menyatakan bahwa ini tidak, atau memberikan putusan tidak ada unsur pidana, tetapi ini lebih kepada urusan perdata. Nah, kita akan lihat nanti di situ ya, seperti apa perjalanan waktunya dan seperti apa urutan peristiwa hukumnya. Di perdatanya itu yang digugat adalah jadi gini, yang perdata itu di pengadilan negeri itu yang digugat adalah suatu perbuatan one prestasi daripada Dr. Reza Gladys, Reza Gladys. Secara otomatis kalau ternyata dimenangkan oleh hakim, baik semua ataupun setengah ini daripada petitumnya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa memang ada suatu kesepakatan, ada suatu perjanjian, walaupun itu verbal, tapi diakui oleh pengadilan. Sehingga otomatis kalau secara sederhananya ini adalah peristiwa perdata, bukan peristiwa pidana ya. Tapi kita akan lihat nanti, karena ya memang masih, ini juga di perdatanya masih baru pemberkasan kemarin, ini juga masih belum masuk ke persidangan ya. Jadi kalau menurut saya sih memang cukup bagus strateginya pengacaranya, sayangnya agak sedikit telat. Harusnya di awal-awal ini mengajukan gugatan one prestasinya.